Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang terus bangkit, bergerak, dan berdampak bagi sekeliling kita melalui kebenaran firman Tuhan yang terus kita dengar dan kita renungkan setiap hari. Hari ini kita sampai pada bacaan kita Kejadian pasal 27. Saya membacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dengan cepat. Mungkin ini agak terlalu panjang ya Bapak Ibu, tetapi tidak mengapa supaya kita dapat mengambil dari bagian firman Tuhan ini. Kejadian 27 ayat 1 sampai 9. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya." Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita belajar atau menyimak membaca dalam bacaan kita di sini, yaitu kisah tentang sebuah keluarga ya, di mana Ishak dan juga Ribka memiliki kedua putra, yaitu Esau dan Yakub. Saya memberikan tema firman Tuhan yaitu kasih berkubu. Tokoh-tokoh observasi, yaitu tokoh-tokoh di dalamnya di sini ada Ishak, ada Ribka, ada Esau, ada Yakub. Dan kemungkinan tempat kejadian itu adalah di rumah Ishak sendiri ya. Dan peristiwanya itu siang hari, karena di situ Esau disuruh oleh Ishak untuk pergi berburu ya. Interpretasi, Esau dan Yakub adalah anak kembar dari Ishak dan Ribka. Tentu saja ini adalah merupakan hasil doa dari Ishak sendiri, karena ketika dia menikahi Ribka, maka setelah pernikahannya itu Ribka mengalami mandul ya, tidak bisa memiliki seorang anak, dan Ishak berdoa kepada Allah waktu itu bahwa supaya istrinya itu dapat mengandung. Ketika Tuhan mendengar doa Ishak dan Ribka ini mengandung, ternyata bahwa ada anak kembar yang ada di dalam kandungan daripada Ribka. Dan kalau kita melihat anak kembar ini setelah keluar adalah Esau dan Yakub, masing-masing memiliki hobi atau kesukaan yang berbeda ya. Esau suka berburu binatang, tetapi Yakub suka ada di rumah, itu sebabnya hari-hari membantu ibunya tentunya ya, ada di rumah. Dalam pembacaan tadi dia suka di kemah ya, atau di rumah. Dalam Kejadian 25 ayat yang ke-28 ya. Kalau kita melihat di sini, Esau suka berburu binatang tetapi Yakub suka ada di rumah. Nah, ini sebabnya membuat kedua anak ini mendapatkan kasih dari orang tuanya sesuai dengan apa yang menjadi kesukaan orang tuanya ya. Esau suka berburu, itu sebabnya Ishak itu juga lebih suka daging buruan, dan kasihnya tentu saja menjadi lebih condong kepada Esau ya. Sementara Yakub karena dia lebih suka di kemah atau di rumah, maka lebih dekat dengan ibunya. Dan Ribka menjadi lebih dekat dengan Yakub.
dalam Kejadian 25 ayat yang ke-28 membuktikan akhirnya bahwa kasih mereka itu berbeda satu sama lain. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Kalau kita melihat dari keluarga ini, tentu saja kalau kita memandangnya Bapak Ibu, ini adalah merupakan keluarga yang tidak sehat ya. Seorang ayah Ishak dia lebih mengasihi Esau, sementara Ribka lebih mengasihi Yakub. Ini adalah sebuah perbedaan di dalam satu keluarga, satu rumah. Masing-masing tidak memberikan kasih yang sama, tetapi masing-masing memiliki kubu ya, seperti orang yang punya kubu A, kubu B ya. Nah, dari ayat ini tampak sekali bahwa kasih Ishak dan kasih Ribka sebagai orang tua itu memiliki perbedaan. Ini contoh kasih sayang yang tidak baik tentu saja. Contoh keluarga yang tidak baik, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka dengan cara yang tidak baik, dengan memiliki kasih yang berbeda-beda, membedakan satu sama lainnya. Ada unsur memihak satu sama lain. Ini jelas sekali ya, kalau Bapak Ibu boleh membaca dalam kisah ini. Ada kasih dari kubu Ishak dan juga ada kasih dari kubu Ribka. Padahal mereka adalah pasangan suami istri yang seharusnya mendidik dengan kasih yang sama kepada kedua putranya. Tetapi yang dilakukan mereka ini sangatlah berbeda. Dampak dari kasih yang berkubu ini ya, seolah-olah bahwa ada kubu A, kubu B, seperti ada sebuah pertentangan. Karena ada kubu berarti seolah-olah harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Dan apa yang terjadi? Bagaimanakah berkat kesulungan itu Ishak akan memberikan kepada Esau, tetapi karena Ribka lebih mengasihi Yakub, dia berusaha supaya anaknya Yakub lah yang akan mendapatkan berkat kesulungan itu ya. Nah, ini memberikan dampak yang tidak baik juga bagi anak-anak mereka, bagi Esau dan Yakub tentunya. Dampak dari kasih berkubu ini Bapak Ibu, Ishak ya, Ishak menjadi tidak peka dengan pemilihan Allah, memilih Esau sebagai penerima berkat berdasarkan maunya, karena kesukaannya adalah daging buruan. Dia lebih dekat dengan Esau dan dia lebih memilih bahwa berkat ini harus menjadi kepunyaannya Esau tanpa memiliki kepekaan lagi ya, dan mengabaikan Yakub. Itu ayat 2 sampai ayat yang keempat. Ribka dia menipu suaminya dengan menggunakan Yakub. Yakub pun diajari untuk menipu karena dia memakaikan kulit dari domba yang dia sembelih supaya kalau Ishak ini meraba tubuh daripada Yakub, ada rasa bulunya itu terasa dipegang oleh Ishak ya. Nah, supaya Yakub itu diberkati, dan Ribka mengabaikan hal itu, padahal itu adalah sesuatu yang tidak baik, mengajarkan yang tidak baik ya. Dan dia juga mengabaikan Esau. Kalau Yakub mengabaikan Yakub, maka Ribka ini mengabaikan Esau. Padahal ini sama-sama anak mereka ya. Tentu saja ini hal yang tidak baik. Lalu dampak bagi Esau sendiri, Esau karena menerima didikan yang demikian, dia memandang rendah berkat kesulungan. Mungkin dia sebagai manusia berpikir, aku yang sulung, aku lebih dekat dengan ayahku, pasti ayahku akan bisa memberikan berkat itu dengan mudah. Karena dia merasa ada di pihaknya Ishak. Ya, itu di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-34, dia memandang rendah hak kesulungan itu atau berkat kesulungan. Ia merasa bahwa dia adalah anak yang dikasihi oleh Ishak. Dampak kepada Yakub ya. Yakub dengan bantuan ibunya dia menghalalkan segala cara untuk menipu ayahnya atas bantuan ibunya. Berarti dia menerima didikan yang tidak baik untuk menipu ayahnya dari bimbingan ibunya. Ini dari hal-hal yang memihak ya. Jadi ada kubu antara Ishak dan Ribka, sehingga anak-anak mereka juga
ikut ambil andilnya dari dosa orang tua yang memilah-milah, yang memihak A dan B, ya, yang membedakan kakak sulung dan yang bungsu. Nah, di kalangan umum kasih berkubu ini mungkin sepertinya adalah sepele, Ibu. Oh, tidak apa-apa karena dia adalah anakku yang lebih sukses mungkin, atau kita merasa anakku yang satu sudah lebih sukses menghasilkan memiliki penghasilan yang lebih banyak sehingga anak yang satu dia belum bekerja, cukup diabaikan, atau mungkin yang sulung dia harus diperhatikan, yang bungsu hanya menjadi pupuk bawang dan lain sebagainya, ya Bapak Ibu. Menganggap hal itu gak apa-apa, sepele, biasa saja gitu. Tetapi kalau kita lihat peristiwa dari kisah ini, ketika keluarga tidak memiliki kasih yang sama, ada kubu, ada perbedaan, sepertinya tidak apa-apa, ya. Berhati-hatilah Bapak Ibu sebagai orang tua, ini menjadi peringatan yang penting. Jangan pernah membeda-bedakan anak yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Akibat kasih yang berkubu ini dari Ishak dan Ribka, kalau kita lihat hubungan persaudaraan berubah menjadi permusuhan. Ini sangat mengerikan, ya. Ayat 41 di situ, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Betapa mengerikan Bapak Ibu, menganggap sepele, ya. Oh, kalau ini lebih pintar, kalau yang ini kurang pintar. Oh, kalau ini dia rajin, tapi ini tuh dia agak nggak rajin. Oh, kalau yang ini kulitnya lebih putih, oh ini kulitnya lebih gelap. Sepertinya itu adalah pembahasan-pembahasan yang sepele Bapak Ibu. Tetapi lihat bahwa itu dapat memberikan dampak yang sangat tidak baik. Hati dari seorang anak ketika dia tahu dibedakan, kasih sayangnya dibedakan, itu bisa menyimpan kepahitan sampai dewasa nanti. Kita tidak pernah tahu yang ada di dalam pikiran anak-anak kita, tetapi yang jelas bahwa ketika ada kasih yang dibeda-bedakan, mungkin dari sejak kecil bertumbuh sampai remaja, sampai dewasa, dia tetap menyimpan kepahitan itu sampai pada akhirnya. Kalau kita lihat kepahitan yang disimpan itu akan menunjukkan menyimpan sebuah kejahatan, ya. Seperti Esau ini, dia mungkin dibiarkan hari-hari berkabung menunggu ayahnya itu meninggal. Nanti saat itulah aku akan membunuh adikku. Ini mengerikan Bapak Ibu, ya. Itu sebabnya ini menjadi pelajaran penting bagi para orang tua, ya. Orang tua seharusnya memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya, memberikan didikan yang benar kepada anak-anaknya selagi masih muda, ya, supaya sampai tua pun mereka dapat tahu jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang mendatangkan damai bagi dirinya dengan Tuhan, bagi dirinya dengan sesama maupun sama dengan keluarga. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari sebagai orang tua kita mau mengaplikasikan firman Tuhan ini, menjadi orang tua yang bijak dalam mengasihi dan mendidik anak-anak, memberikan kasih sekaligus ketegasan supaya anak tahu kebenaran, yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Jangan pernah membedakan kasih terhadap anak-anak kita. Mereka adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan. Mari kasihi mereka dengan kasih yang sama. Filipi 2 ayat 1 sampai 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sebagai orang tua, suami dan istri miliki, ya, satu kasih, sehati sepikir. Bagaimana mendidik anak-anak? Jangan ada aku memilih anakku yang A, aku memilih anakku yang B, sehingga terjadilah
kubu padahal dalam satu keluarga, dan itu menjadikan anak-anak bertumbuh dengan tidak sehat, tidak baik. Mentalnya terganggu, hidupnya terganggu, bahkan itu bisa menjadi sebuah kejahatan yang tertanam sejak masa kecil. Apabila para orang tua membiarkan anak-anaknya bertumbuh dengan cara didik dibeda-bedakan, ya. Satu dipuji, satunya suka direndahkan, diremehkan, direndahkan, ya. Ini akan mengakibatkan sesuatu yang fatal di kemudian hari. Itu sebabnya mari kita sebagai para orang tua terus mengasihi, mendidik sesuai dengan firman Tuhan, mengasihi seperti kasih Kristus, supaya keluarga kita, anak-anak kita, mereka bertumbuh dengan baik menjadi keluarga yang menyenangkan hatinya Tuhan, karena ada Tuhan yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan juga penuntun di dalam perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita senantiasa supaya kita menjadi keluarga-keluarga yang menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati ingin menyampaikan kesaksian-kesaksian tertentu atau pokok-pokok doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan dan sejalan dengan rencananya Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan ini, kita berdoa. Kami bersyukur sebab firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menjadi penuntun kami, kami tidak salah melangkah, tidak salah mengambil keputusan, tidak salah di dalam memberikan perhatian kepada anak-anak kami, sehingga kami menjadi orang tua yang bijaksana, mengerti kehendak Tuhan, tahu caranya Tuhan mengasihi anak-anaknya. Itu sebabnya kami dapat meneladani Kristus di dalam kehidupan kami sebagai orang tua yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami umat-umat-Mu terus percaya kepada kasih setiamu, bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Kiranya kami umat-umat-Mu menaikkan pujian untuk-Mu karena Engkau telah berbuat baik kepada kami. Terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan. Terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.